Oke, sesuai dengan judulnya, kali ini kita akan membuat aplikasi create, read, update, dan delete disertai dengan form login. Ya. Kita menggunakan tanpa coding, yaitu menggunakan RAD Studio, yaitu PHP RAD. Nah, PHP RAD itu adalah sebuah software yang bisa membantu kita dalam mendevelop sebuah aplikasi tanpa coding. Nanti aplikasi itu berbasis PHP. Untuk memperagakannya, saya akan membuat aplikasi entry data mahasiswa. Oke, langsung saja kita mulai. Pertama-tama kita klik New Project. Setelah itu di Project Name kita tuliskan nama aplikasi yang akan kita buat. Misalnya aplikasi data mahasiswa. Kemudian project location. Kalau secara default project location akan diarahkan di C sampai P, htdoc, dan project name ya, ini di htdocs ya, di C. Nah, kalau teman-teman menghendaki aplikasinya masih di C, ya, tidak perlu dirubah, biarkan saja seperti ini secara default. Kemudian selanjutnya kita perlu membuat database. Nah, di sini pilih create new database. Kemudian beri nama database tersebut. Misalnya database mahasiswa. Oke, kemudian pilih create database. Nah, di sini pilih OK. Setelah itu teman-teman pilih create project. Nah, di sini kita diminta untuk membuat tabel dari database yang sudah kita siapkan tadi. Maka silakan klik OK. Nah, saya ingin membuat 4 tabel. Ya, yang pertama itu adalah tabel user, kemudian tabel mahasiswa, kemudian tabel jurusan, dan juga ada tabel untuk contoh saja ada tabel agama. Oke, pertama kita membuat tabel user. Untuk tabel user ini fieldnya yang pertama kita siapkan field ID user. Di sini kita rename menjadi ID user. Kemudian untuk size-nya biarkan default 11. Kemudian auto increment-nya dicentang ya. Kemudian key type-nya pilih primary. Kemudian untuk field yang kedua saya menggunakan nama, maksudnya nama user. Selanjutnya kita isikan size-nya, mungkin nggak usah terlalu banyak ya, 35 saja. Kemudian field yang ketiga jabatan. Nah, di sini size-nya mungkin 20 cukup. Kemudian yang keempat adalah email. Nah, di sini email mungkin 35. Kemudian selanjutnya password. Ini diisikan 10 aja. Kemudian yang terakhir nomor HP. Nah, di sini 13 saja. Oke. Nah, sudah selesai ya untuk identifikasi atau pembuatan field untuk tabel user. Selanjutnya kita buat tabel yang kedua yaitu tabel mahasiswa. Nah, di sini di tabel 6 jangan lupa namanya diganti menjadi mahasiswa. Jadi sama dengan nama database-nya, nggak apa-apa, nggak masalah. Kemudian field name-nya ditambahkan mahasiswa. Biarkan size-nya 11 dan auto increment-nya tercentang. Kemudian key type-nya juga primary. Kemudian field yang kedua saya ketikkan nama mahasiswa. Kemudian ukurannya mungkin
35 saja. Kemudian yang ketiga, jenis kelamin. Size-nya mungkin 15. Kemudian tempat lahir, saya isikan 10. Selanjutnya tanggal lahir, saya isikan 20. Alamat asal misalnya, saya isikan 35. Kemudian field selanjutnya agama, nggak usah terlalu besar ya, size nya mungkin 15. Golongan darah perlu kali ya, pelatihan saja, pembuatan aplikasi. Nah, di sini kalau golongan darah cuma 2 saja ya. Kemudian pekerjaan ortu misalnya. Nah, ini 15 lah. Nah, selanjutnya jurusan. Nah, ini kita isikan 15. Kemudian yang terakhir adalah kelas. Nah, ini kita isikan 10. Oke. Baris terakhir kita tambahkan April. Nah, selanjutnya kita membuat tabel lagi, atau add table lagi. Untuk kali ini tabel agama. Nah, di sini fieldnya kita ganti namanya menjadi ID agama. Kemudian kita tambah lagi tabel, yaitu tabel jurusan. Nah, di sini field namanya ID jurusan. Nah, sudah ya. Berarti proses pembuatan tabel database-nya sudah selesai. Selanjutnya kita klik Save Change. Kita tunggu sebentar. Nah, akan terbuka ruang kerja seperti ini. Nah, kita bisa preview langsung. Kemudian kita pilih Yes, maka tampilan dari website pertama kali akan muncul. Di-generate dari tabel-tabel yang sudah kita buat tadi. Nah, di sini ada 2 pilihan. Kalau ingin preview di browser, kita klik ini. Kalau previewnya di PHP Red, kita pilih OK. Nah, seperti ini. Kita coba lihat untuk yang tabel mahasiswa. Nah, sudah ada dan tinggal nambah recordnya. Jurusan juga sudah ada, agama juga sudah ada. Kita coba menyeting tata letaknya agar lebih familiar saja. Menunya akan saya pindahkan di sebelah kiri. Maka saya pilih project menu. Kemudian di menu style saya pilih yang static collapse sidebar ya. Kemudian mungkin perlu juga kita tambahkan icon, misalnya untuk yang home kita tambahkan icon home. Kita klik home seperti ini. Kemudian untuk agama juga perlu kita buat ikonnya. Mungkin yang ini aja. Oke. Kemudian untuk jurusan ini saja. Mahasiswa ini. Kemudian yang terakhir ke tabel user. Nah, ini. Oke. Setelah itu kita pilih OK. Kita tinggal reload change. Ini. Maka tampilannya sudah di kiri ya. Oke. Nah,
sebenarnya data utamanya untuk kita membuat create, read, update, dan delete adalah di tabel mahasiswa ini. Tabel jurusan dan agama ini hanya sebagai tabel pembantu. Maka kita bisa naikkan urutan menu mahasiswa ini di atas. Ya, yang tadi di project menu juga untuk yang mahasiswa, tabel mahasiswa ini kita naikkan. Kita reload change. Posisinya sudah di atas. Nah, seperti ini. Kita coba menambahkan data. Nah, di sini nama mahasiswa saya kira biarkan saja secara default. Nah, untuk jenis kelamin kita pilih choice entry. Caranya bagaimana untuk membuat choice entry? Caranya adalah teman-teman tinggal pergi ke menu page ya. Kemudian pilih tabelnya adalah tabel mahasiswa. Kemudian di page general ini pilih yang add page ya. Kemudian silakan teman-teman pilih yang jenis kelamin ya. Nah, di sini untuk entry-nya pilih yang select ya, yang ini select. Kemudian select data source. Silakan teman-teman pilih yang enter value. Nah, di sini misalkan untuk 1 ya, atau L saja, ini laki-laki ya. Kemudian untuk yang P itu adalah perempuan. Nah, selanjutnya klik OK. Kita bisa langsung preview di sini, maka sudah berubah menjadi choice entry ya, seperti itu. Kemudian untuk tanggal lahir ya, mungkin tanggal lahir ini juga kita perlu settingnya agar pengentriannya kita bisa muncul kalender. Nah, nanti ya pengentri itu bisa memilih tanggal lahirnya. Nah, caranya adalah teman-teman balik lagi ke menu page ya. Kemudian di add page ya, pastikan tabelnya adalah tabel mahasiswa. Kemudian di tanggal lahir. Nah, di sini untuk text box type, nah di sini pilih yang date ya. Kemudian default selected date. Nah, ini silakan pilih yang date now. Maksudnya adalah awal dari munculnya kalender itu adalah tanggal sekarang. Kemudian date picker display format. Nah, ini pilih yang ini, year, month, date. Nah, sekarang kita sedikit modifikasi. Kita sesuaikan dengan di negara kita, yaitu menggunakan format yang pertama itu adalah tanggal, bulan, kemudian yang terakhir adalah tahun. Nah, seperti ini. Sudah selesai, kita coba preview ya. Nah, di sini sudah muncul kan kalender. Nah, dia apa namanya? Default munculnya kalender adalah tanggal sekarang. Nah, misalnya kita isikan tanggal lahirnya misalnya tahun misalnya 2000 ya, tahun 2000 dan Agustus tanggal 1, dan sudah bisa. Seperti itu. Untuk selanjutnya, untuk agama ini akan saya ubah menjadi choice entry, tapi mengambil datanya dari tabel agama ya. Saya klik tabel agama. Oh, sorry. Kita masih butuh satu field lagi, yaitu nama agama ya. Oke, berarti kita rubah di menu page ya. Kemudian pilih yang ini, manage database table. Nah, seperti ini. Yang agama ini kita tambahkan lagi satu field, yaitu nama agama. Agama gini. Kemudian di sini size-nya mungkin sekitar 10. Kemudian untuk jurusan juga ya, kita tambahkan lagi satu field lagi, yaitu nama jurusan. Oke. Ya.
Kalau sudah, maka pilih Save Change. Nah, kita tunggu sebentar. Kemudian kita preview. Ya, kita sudah ada ya, sudah ada field nama agama. Oke, selanjutnya kita tambahkan tabel agama. Misalnya di sini agama Islam, ya. Kemudian yang kedua misalnya agama Kristen, ya. Kemudian yang ketiga misalnya agama Katolik. Kemudian Hindu. Atau lagi mungkin agama Buddha. Kemudian yang terakhir Konghucu. Nah, kalau ini agama sudah selesai ya tabelnya, kemudian kita tambahkan di tabel jurusan, yaitu nama jurusan. Misalnya jurusan biologi. Kemudian jurusan fisika. Atau lagi jurusan kimia lah. Gak usah banyak-banyak. Nah, setelah itu kita balik lagi ke tabel utama kita, yaitu tabel mahasiswa. Ya. Kemudian add new mahasiswa. Nah, tadi kita akan merubah yang agama ini agar menjadi choice entry. Berarti kita pergi ke pages ya. Kemudian di tabel mahasiswa, kemudian di add page. Kemudian di add page fieldnya silakan teman-teman pilih yang agama. Nah, di sini kemudian pilih select di sini di agama field properties. Kemudian select data source. Nah, di sini silakan teman-teman pilih yang data table karena kita mengambil choice entry-nya itu dari tabel agama. Kemudian di sini table name-nya silakan pilih yang tabel agama. Kemudian value field. Ini pilih yang nama agama. Kemudian label field nama agama juga. Kemudian pilih OK. Kita coba preview. Nah, sudah ada ya. Oke. Selanjutnya untuk yang jurusan lah. Kita tambahkan satu lagi. Prosesnya sama ya dengan yang agama tadi, yaitu balik lagi ke page, kemudian pilih yang jurusan, pilih select, kemudian di select data source, pilih data tabel, kemudian tabel name-nya jurusan. Kemudian value field-nya, pilih nama jurusan, kemudian label field, nama jurusan juga. Kemudian pilih OK, kemudian preview. Nah, saya kira sudah ya. Mencoba-cobanya sudah. Nah, kita coba isikan satu record dulu. Misalnya namanya Budi. Jenis kelamin laki-laki, tempat lahir di Bandung. Kemudian tanggal lahirnya misalnya di sini tahun 1985. Sorry, bulan Agustus ya, 14 Agustus. Kemudian alamat asal misalnya di Cibaduyut. Oke. Agama Islam misalnya Islam. Kemudian golongan darah misalnya A, pekerjaan ortu, misalnya PNS. Kemudian jurusannya misalnya biologi. Kelasnya misalnya kelas A. Nah, kemudian pilih submit. Dan di sini sudah ada satu baris ya, satu record. Saya kira untuk create, read, update, dan delete cukup segitu ya. Selanjutnya untuk form login, kita akan membuatnya. Pertama-tama kita tambahkan user dulu. Di menu user, kita pilih add new user. Oh, mungkin kita perlu nambahkan satu field lagi ya, yaitu field foto. Oke,
Kita balik lagi ke pages, kemudian di database tabel di sini. Silakan teman-teman buka dan pilih yang di user. Kita tambahkan satu buah field lagi, yaitu foto. Ya. Setelah itu pilih Save Change. Nah, kita coba preview. Nah, di sini sudah muncul satu buah field, yaitu foto. Selanjutnya kita isikan satu record, yaitu satu user. Pilih Add New User, kemudian nama di sini mungkin kita perlu memberi nama tes saja. Ya. Kemudian untuk jabatannya juga sama, emailnya. Kemudian untuk password mungkin 1234566 aja ya, untuk memudahkan kita dalam melakukan setting. Nomor HP, kemudian foto kita juga isikan. Oke, dan pilih submit. Nah, di sini sudah menambah satu user, yaitu namanya tes. Oke, selanjutnya di authentication, silakan teman-teman klik. Di registration table silakan pilih user. Kemudian di username field di sini pilih email. Kemudian password field pilih password. Kemudian user ID field pilih ID user. Kemudian untuk email field pilih email. Dan untuk profile foto, nah ini yang baru saja kita buat fieldnya, yaitu bernama foto. Selanjutnya untuk login mode, nah di sini pilih yang email only saja. Maksudnya untuk login kita harus menggunakan email. Kalau yang username only maka kita untuk login menggunakan sebuah username. Sedangkan untuk yang pilihan paling atas kita bisa menggunakan dua-duanya, bisa menggunakan username atau email. Karena saya di sini menggunakan email sebagai username field, maka saya menggunakan pilihan yang email only. Kemudian untuk allow user to register, ini dicentang saja ya. Kemudian pastikan di sini juga ada administrator approve account ya. Ini bisa diaktifkan. Nah, tujuannya apa? Agar untuk menjadi user itu perlu persetujuan dari administrator. Kemudian klik OK. Setelah itu silakan teman-teman reload change. Maka akan muncul form login seperti ini. Kalau kita ketikkan tes ya, kemudian @gmail.com, kemudian passwordnya 123456, ya di sini kita belum bisa untuk login. Ya. Trik untuk mengatasinya, kita matikan dulu form loginnya, yaitu klik authentication. Kemudian di sini pilih yang tidak ada form login, kemudian pilih OK. Kita reload change. Nah, di sini kita tambahkan sebuah user baru. Di nama kita kasih nama admin, kemudian jabatannya admin juga. Kemudian emailnya admin@gmail.com. Kemudian passwordnya 123456. Kemudian nomor HP. Kemudian pilih foto. Dan di sini pastikan account statusnya aktif ya. Kemudian pilih submit. Nah, selanjutnya kita aktifkan lagi form login tadi di authentication ya. Kemudian pilih yang user. Nah, kita klik OK. Kita reload change lagi. Maka form login akan muncul dengan kita bisa masuk menggunakan akun yang baru saja kita buat, yaitu admin
@gmail.com dengan password 123456. Kemudian klik login. Maka login berhasil ya. Ya, mungkin seperti itu cara untuk membuat form login. Selanjutnya ada juga pesan yang masuk ke saya untuk membuat tutorial bagaimana cara menonaktifkan inline edit atau sering dikatakan sebagai cell entry. Nah, seperti ini. Kalau kita klik, nah ini muncul sebuah kotak yang bisa kita edit. Nah, bagaimana cara untuk menonaktifkan ini gitu. Cara untuk menonaktifkan fitur seperti ini yang kadang-kadang dianggap teman-teman sering mengganggu gitu ya. Seperti ini. Caranya adalah kita masuk ke menu pages ya. Kemudian di tabel mahasiswa ya, tabel utama kita tadi. Kemudian di list page ya. Kita pilih di sini yang inline edit nih. Nah, inline edit ini kita pilih false ya. Kita ubah menjadi false. Kemudian kita preview coba. Nah, di sini kalau kita klik sudah nggak muncul sebuah pop-up edit tadi ya. Sudah nggak muncul lagi. Oke. Ya mungkin seperti itu. Ada tips tambahan berkaitan dengan cara menonaktifkan inline edit atau cell edit. Oke. Sampai jumpa di tutorial berikutnya.